Ini adalah mata ketiga. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Pada video ini, mata ketiga akan membawa Anda memandang dunia pada sisi yang lain, yaitu dunia pada dimensi lain, yakni berbagai kehidupan dalam alam semesta ini. Sejauh ini, kita hanya menganggap adanya kehidupan di bumi saja, sedangkan di planet lain dipandang tanpa ada kehidupan. Namun demikian, seberapa jauh pemahaman kita terhadap kehidupan di planet lain, misalnya yang kita sebut alien? Banyak misteri-misteri dalam alam semesta yang belum terungkap ke permukaan. Ketika kita masih tenggelam dalam perdebatan apakah alien itu ada, mereka telah melakukan invasi ke bumi. Ada juga yang ingin menyelamatkan bumi. Bahkan konon beberapa negara sudah bekerja sama dengan alien. Alien itu memang ada. Mereka berada pada dimensi lain. Karena mata kita hanya bisa melihat benda-benda pada dimensi kita ini saja, maka tidak bisa melihat alien. Jika mereka tidak menampakkan diri pada dimensi manusia ini, kita tidak akan bisa melihatnya. Konten yang dibagikan kepada Anda hari ini mungkin sedikit tidak terduga. Jauh lebih tinggi, kami coba melepaskan konsep yang ada pada kita, melepaskan ilmu pengetahuan yang ada, mencoba melihat sisi lain, terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak. Bagaimana memahaminya? Kami mengharapkan Anda dapat melihat dan hadapi dengan sikap positif dan optimis. Setelah itu berikan komentar-komentar Anda. Dr. Michael Salla lahir pada 25 September 1958. Salla adalah seorang peneliti politik antar bintang, lahir di Melbourne, Australia. Dia menerima gelar doktor dari University of Queensland. Ia pernah menjadi seorang profesor di American University. Ia bekerja di Global Peace Center of the American University dan kemudian mendirikan Institut Politik Antar Bintang. Pada tahun 2009, Dr. Michael Salla memperoleh penghargaan keberanian intelektual dari Stephen Bassett, Direktur Eksekutif Reading Research Group. Ia percaya bahwa alien terus melakukan kontak dengan pemerintah AS. Ia juga menulis sebuah laporan tentang partisipasi Tiongkok dalam pembangunan armada luar angkasa. Setelah membacanya, isi laporan tersebut membuat orang terasa hal ini bukan apa yang bisa dibayangkan orang biasa berdasarkan akal sehat. Sungguh-sungguh luar biasa. Isi laporan ini dapat sepenuhnya menumbangkan pandangan Anda, yakni pandangan sejarah manusia dan pemahaman umat manusia di bumi terhadap sains. Jika kita ingin membicarakan dan memahaminya secara detail, maka harus dimulai dari peradaban galaksi. Harap teman-teman bersabar dan nonton sampai akhir dengan pikiran terbuka. Kekuatan cahaya galaksi. Cobra adalah pengungkap kebenaran tentang Bima Sakti lebih awal dari Dr. Salla. Menurut pengantar di situs web Dr. Salla, dia berinkarnasi dari Pleiadian ke bumi. Tentu saja, informasi yang diberikan oleh dia tidak begitu mudah diterima oleh publik. Cobra adalah singkatan dari Compression Breakthrough, yang berarti menerobos kompresi. Dia selalu melakukan kontak tatap muka langsung dengan manusia planet Pleiadians. Dia adalah kontak publik pejabat yang melakukan gerakan perlawanan. Jadi apa gerakan perlawanan itu? Mereka adalah sekelompok pejuang kemerdekaan yang tinggal di pangkalan bawah tanah. Mereka sering berkomunikasi dan bertemu dengan orang-orang Pleiadian di pegunungan Himalaya dan di bawah pulau Bora Bora. Selama wawancara, Cobra memberikan pengenalan yang lebih rinci tentang peradaban galaksi. Galaksi kita adalah galaksi dengan lengan heliks ganda. Di tengah adalah matahari pusat galaksi. Matahari pusat kanal adalah sumber membumbungnya roh. Ini adalah pintu bintang pertama roh memasuki galaksi, yang berarti sumber jiwa lebih tinggi dari galaksi. Setelah memasuki galaksi, roh akan tersebar di sekitar dalam bentuk kelompok roh, mengalami berbagai tingkat kesadaran dan dunia dimensi. Dengan kata lain, jiwa kehidupan kita berasal dari dimensi tinggi, kemudian jatuh tenggelam ke dunia dimensi rendah, kemudian hidup, belajar, dan membumbung melewati galaksi lain. Jika roh memilih untuk membumbung di wilayah yang dekat dengan wilayah matahari pusat galaksi, maka akan merasakan frekuensi getaran yang lebih tinggi. Tata surya kita sangat jauh dari matahari pusat galaksi, hampir di daerah batas luar galaksi. Oleh sebab itu, ketika kehidupan muncul di tata surya, ia akan mencoba membiarkan mereka berkembang lebih dekat ke pusat galaksi. Pada awalnya,
ras yang lebih dekat ke matahari pusat galaksi mengembangkan kemampuan untuk melakukan perjalanan di galaksi. Mereka mulai berkomunikasi satu sama lain, kemudian diintegrasikan ke dalam peradaban pusat galaksi. Setiap orang dalam peradaban ini memiliki tingkat spiritual yang tinggi, penjaga cahaya galaksi. Setelah mereka mulai berkembang di sekitar matahari pusat galaksi, mereka kemudian berkembang di luar area pusat matahari galaksi. Mereka melewati banyak gerbang bintang ke sistem bintang yang berbeda, menemukan banyak peradaban dan bentuk kehidupan yang berbeda, dan melewati inspirasi dan ajaran pusat galaksi. Peradaban yang ditemukan ini satu demi satu juga bergabung dengan peradaban pusat. Kemudian mereka menciptakan organisasi antar bintang yang disebut aliansi galaksi. Aliansi galaksi adalah aliansi dari banyak peradaban bintang di galaksi. Mereka memiliki prinsip dan ide yang sama, dan prinsip-prinsip ini adalah kodeks galaksi, yaitu dokumen legislatif yang relatif sistematis yang dirumuskan untuk kodifikasi undang-undang departemen yang ada. Kodeks berisi berbagai hukum tindakan dan jaringan. Peradaban pusat galaksi membantu lebih banyak peradaban bintang untuk memahami cahaya untuk membangun jaringan galaksi. Jaringan optik galaksi akan terus berkembang dan semakin lama semakin kuat dan akan mencakup seluruh galaksi di masa depan. Kekuatan gelap galaksi. Menurut catatan kodeks galaksi, suatu hari sekelompok malaikat ingin menikmati kehidupan material. Oleh sebab itu, mereka mengembangkan teknologi yang mendistorsi ruang dan waktu. Tujuannya agar memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke dunia material. Ketika itu mereka menyelubungi diri mereka dengan medan elektromagnetik yang kuat, tetapi kemudian seluruh peristiwa menjadi tidak terkendali. Mungkin sekelompok malaikat ini jatuh menjadi iblis. Ini adalah asal mula kekuatan gelap. Setelah kekuatan gelap terbentuk, mereka mulai melancarkan perang untuk menaklukkan banyak sistem bintang. Kemudian aliansi galaksi mulai melakukan serangan balik, dan kekuatan cahaya membangun sebuah dinding energi, dan seberkas energi mengurung kekuatan gelap di area bintang baru tertentu. Aliansi galaksi kemudian menggunakan kekuatan untuk membebaskan galaksi-galaksi ini satu persatu. Ini adalah asal mula perang galaksi. Menurut Cobra, ini adalah tahap akhir dari perang galaksi. Untuk mendapatkan kembali kebebasan bumi, aliansi galaksi mengirim dua kelompok pasukan khusus yang berdedikasi, Komando Jupiter dan Komando Astar. Komando Jupiter. Komando Jupiter bertanggung jawab untuk mengatur energi tata surya. Jupiter adalah sebuah planet yang sangat besar dengan banyak satelit. Pangkalan Ganymede adalah benteng komando Jupiter. Gerbang bintang di atas dapat terhubung langsung dengan Sirius. Banyak aliansi galaksi lain, khususnya kehidupan di Sirius, akan menggunakan gerbang bintang itu untuk memasuki tata surya kita. Oleh karena itu, Ganymede menempati posisi strategis terpenting di tata surya. Selain itu, Komando Jupiter juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan Komando Astar. Gerakan perlawanan dan aksi misi dari kekuatan cahaya atau aliansi galaksi lainnya. 4 satelit pertama sekarang memiliki pangkalan antar bintang Komando Jupiter. Kemudian ditambahkan 8 lagi. 12 pangkalan galaksi ini mengorbit orbit Jupiter, akan membentuk simbol 12 dodekagram bintang. Armada kapal induk pihak Komando Jupiter menggunakan simbol ini untuk mentransmisikan cahaya dan cinta dari bintang Sirius ke tata surya. Komando Astar. Komando Astar adalah pasukan khusus aliansi galaksi di sekeliling bumi. Tujuannya adalah untuk membebaskan bumi. Sebelum Perang Dunia Kedua, kapal-kapal Komando Astar ada di sekitar Venus. Setelah Perang Dunia Kedua, pasukan cahaya memperoleh kemenangan besar. Oleh karena itu, Komando Astar memindahkan armada ke sekitar orbit bumi. Dan dari tahun 1952 hingga 1953, Komando Astar mulai berkomunikasi dengan manusia. Pada tahun 1953, di Pangkalan Angkatan Udara Edward, California, Amerika, utusan Komando Astar melakukan pertemuan dengan pejabat militer tingkat tinggi Presiden Eisenhower dan Uskup Agung Vatikan. Setelah pertemuan itu, Komando Astar memberi pemerintah AS teknologi canggih dan pengetahuan spiritual.
Mereka ingin membantu umat manusia meningkatkan kultivasi spiritual dan standar hidup, sehingga umat manusia dapat secara bertahap berintegrasi ke dalam masyarakat galaksi dan memasuki aliansi galaksi. Rencana pertukaran ini mencakup beberapa tingkatan. 1. Komunikasi formal melalui PBB. 2. Komando Astar bersedia merilis teknologi canggih ke unit penelitian di seluruh dunia dan untuk memberikan pengetahuan spiritual kepada masyarakat umum. 3. Syarat tambahan. Amerika Serikat segera menghentikan pengembangan senjata nuklir. Namun Presiden Eisenhower dan militer AS saat itu menolak persyaratan dari Astar. Jadi utusan itu pun kembali. Sebelum pergi, mereka memperingatkan militer bahwa alien lain juga akan mulai berinteraksi dengan pemerintah AS. Tetapi motif alien ini tidak sepenuhnya baik. Kemudian seperti yang diprediksi oleh misi aliansi galaksi, alien lain juga pergi ke pangkalan Angkatan Udara Edward di California dan bertemu dengan pemerintah AS. Alien Zeta Gray kemudian membuat perjanjian rahasia dengan pemerintah AS. Beberapa tahun kemudian mereka dan alien negatif lainnya menyusup ke pemerintahan AS dan lingkaran politik global. Setelah itu Komando Astar mulai berkomunikasi dengan masyarakat non-pemerintah di muka bumi, terutama yang memiliki tingkat spiritual yang lebih tinggi. Dari tahun 1950-an hingga 1960-an, masyarakat di bumi mulai berinteraksi dengan Komando Astar dan menerima transmisi informasinya untuk manusia. Program luar angkasa rahasia atau Secret Space Program. Pada bulan Desember 1919, di sebuah pondok berburu dekat Berchtesgaden, Jerman, dicetuskan sebuah pertemuan yang mempengaruhi acara pertemuan seluruh galaksi. Pesertanya adalah anggota dari German Thule Society, Maria Orsig dan Sigrun serta ilmuwan Jerman Schumann, penemu resonansi Schumann. Menurut pengantar Cobra, Maria berasal dari Pleiadian. Dia telah berinkarnasi berkali-kali di bumi untuk menyelesaikan misinya. Ini adalah reinkarnasi terakhirnya di bumi. Thule Society didirikan oleh kekuatan cahaya untuk membantu bumi, kemudian disusupi oleh kekuatan gelap hingga menjadi organisasi Nazi. Makna sesungguhnya dari kata Thule ini adalah nama Atlantis di zaman kuno. Logo lambang dari Thule Society adalah swastika terbalik dan sama dengan swastika yang muncul di dataran Mesopotamia pada 5.000 tahun yang lalu. Arti sebenarnya adalah peningkatan spiritual. Kemudian karena Hitler membajak Thule Society dan menyalahgunakan logo ini, orang akan berpikir tentang kejahatan dan kegelapan ketika mereka melihat logo tersebut. Benar-benar telah kehilangan efek positifnya. Dalam kegiatan ini, Maria juga menerima apa yang disampaikan melalui bahasa misterius para Templar yang berisi data teknis untuk pembuatan pesawat. Menurut dokumen Thule Society, informasi telepati ini berasal dari Aldebaran di tata surya, terletak di konstelasi Taurus berjarak 64 tahun cahaya dari kita. Schumann dan ahli teknologi mesin lainnya membangun beberapa pesawat UFO berdasarkan informasi yang diperoleh Maria. Piring terbang ini diselesaikan pada tahun 1920-an dan berhasil dalam uji cobanya. Setelah berkumpul di pondok berburu, tidak lama kemudian mereka mengadakan pertemuan lanjutan di lokasi yang berbeda. Manusia planet Pleiadian muncul di pertemuan itu dan bersedia memberikan teknologi mereka. Namun syaratnya adalah Thule Society harus mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua. Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan tentang hal ini. Tetapi Nazi kemudian membatalkan perjanjian itu secara sepihak. Untuk alasan ini, Pleiadian segera memutuskan semua kontak dengan Nazi. Setelah Pleiadian pergi, manusia planet Draco yaitu jenis alien reptil mulai menghubungi Nazi. Tidak lama kemudian mereka pun mulai bekerja sama. Ini adalah asal mula program luar angkasa rahasia. Di bawah kendali manusia planet Draco, Hitler kemudian meluncurkan Perang Dunia Kedua. Setelah perang, ahli roket Jerman Werner von Braun dan sekelompok teknisi diekstradisi ke Amerika Serikat. Menggunakan Amerika Serikat untuk melanjutkan program luar angkasa rahasia, dalam sejarah ini dikenal sebagai Operation Paperclip atau Operasi Penjepit Kertas. Seperti yang dikatakan Cobra,
Ketika orang-orang di bumi menolak untuk berhenti menggunakan senjata nuklir, kekuatan gelap mulai berhubungan dengan orang-orang di bumi. Pada awal abad 20, ras manusia planet sisi negatif dengan cepat mengambil alih Thule Society dan mengubahnya menjadi Vril Society untuk mengembangkan program luar angkasa rahasia Jerman. Pada 1960-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai bekerja sama secara rahasia. Mereka membangun pangkalan luar angkasa di Mars dan bulan. Ada dua sumber utama dana pembangunan. Satu adalah emas yang dijarah dari Nazi dan California, dan yang lainnya adalah kantong rakyat. Melalui sistem politik dan sistem keuangan di seluruh dunia, pemerintah AS mewajibkan masyarakat untuk menyerahkan setidaknya 30% sampai 40% dari pendapatan dan harta benda mereka. Dana-dana dikumpulkan sebagai pajak. Hampir semua kantong umat manusia tidak luput dari pajak. Tujuan sebenarnya dari program luar angkasa rahasia adalah untuk membangun panggung bagi manusia planet dragon dan reptil untuk mengambil alih bumi. Namun demikian, skema ini akhirnya gagal. Kekuatan cahaya akan segera melenyapkan sekelompok konspirasi manusia planet menguasai bumi. Tiongkok juga memiliki program luar angkasa rahasia. Selain mengikuti program luar angkasa rahasia yang dioperasikan oleh PBB, Tiongkok juga telah membuat program luar angkasa rahasia yang setingkat dengan Angkatan Udara AS dan Angkatan Laut AS. Program luar angkasa rahasia yang dioperasikan oleh militer Tiongkok jauh lebih tinggi daripada rencana program luar angkasa rahasia PBB, baik dari segi tingkat maupun standarnya. Perkembangan program luar angkasa rahasia Tiongkok sebagian besar dikembangkan oleh Qian Shuisen, Bapak Bom Atom Tiongkok. Melalui pengalaman kerja di program luar angkasa AS dan pada tahun-tahun awal penelitian dan pengembangan senjata di Amerika Serikat, Qian Shuisen membantu Tiongkok membangun program luar angkasa rahasianya sendirinya. Pada tahun 1990, Tiongkok Aerospace Science and Technology Corporation didirikan. Sebelumnya dikenal sebagai lembaga penelitian kelima Kementerian Pertahanan Nasional dan membentuk Komite Sains dan Teknologi tingkat tinggi yang mengawasi secara langsung rencana Tiongkok. Para ilmuwan Tiongkok mulai dikirim ke Area 51 Nevada AS untuk terlibat dalam proyek reverse engineering atau rekayasa balik dan dikirim ke pangkalan rahasia di luar bumi. Orang-orang yang diutus dari bumi atau yang melakukan pekerjaan rahasia ini semua diinformasikan bahwa mereka pergi untuk menyelamatkan bumi. Karena bumi sudah tidak lagi layak lagi untuk bertahan hidup, tetapi mereka sendiri tidak mengetahui kebenaran hal tersebut. Armada Gelap. Armada Gelap berasal dari gabungan armada antar bintang dari manusia planet Dragon serasi bintang Orion dan manusia reptil. Menurut Cobra pada tahun 2012, kecuali Chimera, pengendali di balik kekuatan gelap, sebagian besar kekuatan gelap di tata surya telah disingkirkan. Anggota Chimera tidak banyak, akan tetapi keberadaan mereka di dunia fisik dan lapisan plasma bumi telah menyebarkan benih aneh dan bom kuak teratas. Pada bulan Juli 2021, Aliansi Galaksi mengundang banyak kelompok permukaan untuk berpartisipasi dalam konferensi Jupiter. Banyak space program rahasia luar angkasa negara telah berpartisipasi termasuk Tiongkok. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menentukan struktur kesatuan program luar angkasa bumi. Hasil pemungutan suaranya adalah Amerika Serikat mengelola dan menandatangani perjanjian. Tiongkok dan Rusia tidak setuju. Mereka pun memilih untuk mundur dari pertemuan. Pada 24 September 2021, Dr. Sala menerima informasi kemajuan terbaru dari Aliansi Galaksi. Pangkalan armada gelap di Antartika diambil alih oleh Tiongkok dan proses pangkalan diserahkan ke Aliansi Bumi karena perjanjian Jupiter. Menurut informasi Dr. Sala, ada perjanjian kerjasama Artemis antara Aliansi Galaksi dan anggota federasi. Tujuannya adalah untuk membersihkan armada gelap dan sekutunya dari banyak pangkalan. Saat ini, Tiongkok masih belum menjadi pihak dalam perjanjian dan bersama Rusia pada awalnya juga menentang perjanjian tersebut. Namun ketika Aliansi Galaksi memilih Amerika Serikat sebagai pemimpin dari 14 negara antariksa di Jupiter Konferensi, Tiongkok terpaksa harus mengubah pendiriannya. Ini karena setelah Kekaisaran Dragon dan Aliansi Orion dibersihkan dari tata surya kita, jika Tiongkok ingin mendapatkan teknologi kedirgantaraan canggih dari aliansi,
Sebagai syarat, Tiongkok harus mematuhi perjanjian Jupiter. Dewasa ini, akses Tiongkok ke stasiun luar angkasa baru dan area lain yang digariskan dalam perjanjian Jupiter dibatasi. Sebagian alasannya karena mereka tertarik untuk mengendalikan pangkalan armada gelap dan memperluas program luar angkasa mereka di daerah tersebut. Dr. Sala berkata, sudah diketahui umum bahwa daerah tersebut telah digunakan oleh armada gelap dan kekaisaran Ciakar untuk eksperimen manusia, manufaktur teknologi dan perdagangan manusia. Kontak Verson Aliansi Galaktik Valnek secara terbuka merilis pembaruan yang mengatakan bahwa Aliansi Galaktik sedang membangun pos pertahanan planet demi keamanan dunia dan mengawasi aliansi galaksi, yaitu stasiun ruang angkasa skala besar yang menggunakan teknologi siluman canggih dan teknologi portal multidimensi. Tujuannya untuk menciptakan perisai yang tidak dapat ditembus demi mencegah penetrasi manusia planet Draco dan Orion di masa depan. Federasi membantu aliansi bumi untuk membangun teknologi pertahanan yang diperlukan di orbit bumi dan bulan untuk menghadapi potensi kembalinya hegemon planet kita sebelumnya. Jika Tiongkok ingin mendapatkan keuntungan dari teknologi pertahanan yang dimiliki oleh federasi, dia berkewajiban bekerja sama, terutama menyangkut ke bekas pangkalan armada gelap Antartika yang digunakan untuk tujuan jahat. Dia mengatakan bahwa perjanjian dengan Tiongkok sangat ketat. Tiongkok harus setuju untuk menyerahkan kendali atas area tertentu dari pangkalan ini sebelum mereka dapat menggunakan stasiun luar angkasa dibangun oleh aliansi galaksi. Poin ini sangat penting karena tujuan dari aliansi galaksi adalah rencana luar angkasa dan negara yang sama. Jadi pada saat yang sama semua orang bekerja bersama untuk kepentingan umat manusia dan akhirnya bergabung dengan aliansi galaksi. Yang penting adalah bahwa begitu sebuah planet atau spesies bergabung dengan aliansi galaksi, mereka harus memenuhi kewajiban mereka untuk bekerja demi perdamaian dan keseimbangan alam semesta dan tidak menimbulkan ancaman bagi bagian lain dari galaksi. Tiongkok telah menyetujui persyaratan ini. Saat ini bekerja sama dengan aliansi galaksi. Menurut informasi yang dirilis oleh aliansi galaksi, dapat dipahami jika Tiongkok ingin mendapatkan teknologi pertahanan canggih dari aliansi galaksi, maka harus bekerja sama dengan aliansi bumi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan bekas pangkalan armada gelap di Antartika harus diserahkan. Dr. Salam mengatakan bahwa jelas bahwa Tiongkok setuju untuk bergabung. Salah satu insentif untuk aliansi bumi yang dipimpin AS adalah bahwa Tiongkok sedang menggunakan pangkalan Antartika yang sebelumnya dimiliki oleh armada gelap. Ini akan memainkan peran kunci dalam pembangunan teknologi pertahanan planet masa depan. Tiongkok telah menjadi pusat manufaktur dunia. Oleh sebab itu, jadi juga merupakan pilihan logis untuk melakukan hal yang sama di dunia rahasia konstruksi pesawat ruang angkasa canggih. Masalah ini juga dibahas dalam buku berjudul The Rise of the Red Dragon, The Origin and Threats of China's Secret Space Program yang ditulis oleh Dr. Michael Sala pada tahun 2020. Tiongkok diam-diam telah membangun pesawat ruang angkasa skala besar di daerah terpencil dan berharap satu hari itu dapat menantang dominasi luar angkasa AS. Tampaknya bahwa Tiongkok telah setuju untuk mematuhi manajemen Amerika Serikat dan karenanya ia tidak akan berperang dengan Amerika Serikat. Namun dikatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok atau PKT sendiri adalah penjelmaan dari naga merah dan tampaknya terkait erat dengan Draco. Apakah Tiongkok di bawah kendali PKT akan benar-benar seperti ini? Apakah Tiongkok begitu mudah mematuhi Amerika Serikat dan aliansi galaksi? Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan pesan untuk kita diskusikan. Sampai di sini video kali ini. Mata Ketiga selalu membawa Anda memandang dunia dari sisi lain. Berbagi inspirasi dengan Anda sekalian. Bila Anda merasa video ini bagus, jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang yang dapat memperoleh manfaat darinya. Salam.